Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudaraku yang terkasih, mari kita buka dengan doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah mengampuni kami dengan segala dosa-dosa yang sadar ataupun tidak sadar yang begitu banyak kami miliki, kami akui, tetapi Engkau selalu mengampuni kami. Dan ketika Engkau mengampuni kami sungguh-sungguh mengalami pembebasan daripadamu. Semoga kami juga berani mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam berbahagia dalam Kristus, pada tanggal 12 Agustus, hari Kamis, kita diajak untuk merenungkan satu bagian dari ajaran Yesus yang boleh dikatakan menjadi inti dari kehadirannya di dunia ini, yaitu pengampunan. Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? Dan dia mengatakan 7 kali 7. Tapi Yesus mengatakan tidak. Bukan 7 kali 7, tapi 70 kali 7 kali 7 kali. Berarti tanpa batas. Nah, mengapa tanpa batas? Pertama, karena pengampunan itu adalah sifat Allah. Allah itu pemurah, Allah itu pengasih, Allah itu tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita. Tidak lagi mengingat-ingat dosa kita ketika Dia telah mengampuni kita. Ya, tidak mengingat lagi, dan itulah sifat Allah. Maka ketika kita ingat kisah tentang anak yang hilang itu. Ya, anak yang hilang itu. Bagaimana Allah itu menerima anak yang hilang yang telah melukai hatinya itu dengan menjual segala harta miliknya dan hidup dalam foya-foya, dalam kedagingan dan seterusnya. Dan Bapa merangkul, mencium, memeluk, memberikan jubah, memberikan cincin, bahkan lebih daripada yang dia terima itu diberikan segala-galanya kepada anak hilang itu. Dan itulah sifat Allah. Karena itu sifat Allah, maka itu merupakan suatu ajaran, suatu dogma yang penting bagi kita, bahwa hidup kita diampuni oleh Allah. Meskipun mungkin kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan dosa. Jadi pengampunan Allah bukan karena kita mohon, tetapi Allah sendiri yang dengan sadar, dengan mau, dengan rela, dengan ikhlas memberikan pengampunan kepada kita. Nah, jadi saudaraku terkasih, dasar dari pengampunan Allah ada ketidakterbatasan. Ya, ketidakterbatasan kerahiman Allah yang tanpa batas. Katakanlah. Seperti lautan luas yang tanpa batas. Seperti kedalaman bumi yang tanpa batas. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi dasar dari pengampunan Allah yang tanpa batas itu. Ya. Nah, kita mengalami kesulitan karena seringkali kita mengukur pengampunan itu pada sesuatu yang terbatas, pada kemanusiaan kita, ya, pada sesuatu yang sementara, pada sesuatu yang bukan tak terbatas tapi terbatas, ya. Coba kita lihat, maka dikatakan hitung 7 kali 7, 7 hanya 7 kali. Yesus mengatakan tidak. Jadi ada 70 kali 7 itu adalah suatu ungkapan ketidakterbatasan kerahiman Allah. Sebesar apapun, bahkan misalnya dosamu merah seperti kirmisi, dosamu hitam seperti arang, Tuhan tetap mencintai dan mengampuni kita. Jadi kalau Tuhan katakanlah cintanya terbatas, maka itu bukan Tuhan. Ya, jadi kerahiman Allah itu adalah sifat hakiki dari Allah. Karena tujuannya adalah supaya manusia yang terbatas itu, ya, yang terbatas itu dengan segala kemampuan dan daya-daya kita, nggak mungkin kita tak terbatas. Maka Tuhan selalu memberi kesempatan kita untuk bertobat. Nah, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Pertama, karena kita tidak mengalami atau merasakan atau menghayati atau menyadari keberdosaanku yang telah diampuni oleh Tuhan. Ya, maka Santo Fransiskus Assisi mengatakan, aku ini cacing yang tidak layak untuk masuk surga, yang hanya bisa masuk neraka. Nah,
Kesadaran yang mendalam akan keberdosaan itulah yang membuat kita akhirnya bergantung kepada kerahiman Tuhan. Itu problem yang membuat kita sulit mengampuni orang lain, karena saya tidak mengalami atau merasakan atau tidak mengalami belas kasihan Allah yang sungguh luar biasa dalam hidupku. Ya. Nah, kalau kita mengalami itu, keberdosaan kita yang besar itu, pastilah kita tahu bahwa kita juga akan bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, mengapa kita sulit sekali mengampuni? Karena ada luka. Ya. Dan luka itu sekali lagi berulang-ulang, berterus-terus kita melukai. Kita merasa dilukai oleh A dan B yang sama dilukai. Nah, padahal sebetulnya keterlukaan itu adalah suatu suatu tanda bahwa ada sesuatu dalam diriku yang perlu dibereskan. Ya. Sesuatu yang dibereskan, sesuatu yang perlu diolah, sesuatu yang perlu dipulihkan dalam diri kita. Jadi ketika kita sulit mengampuni, itu tanda bahwa ada sesuatu luka yang masih harus menjadi PR kita untuk diperbaiki. Ya. Ya. Itu yang seringkali kita lupa. Jadi kita membiarkan itu semua tertimbun, tertumpuk di dalam bawah sadar kita. Sehingga seringkali terjadi apa? Kemarahan, kekecewaan dan kekecewaan karena tertumpuk di dalam. Maka ketika kita mengampuni, maka kita dibebaskan, dilepaskan dari beban-beban berat, dilepaskan. Maka ketika orang tidak mengampuni, itu bebannya tertumpuk di dalam batin kita. Ya, lalu muncul apa? Nestapa, kehidupan yang tidak gembira, kehidupan yang tidak sukaria, kehidupan yang selalu penuh perhitungan gitu loh. Dan itu beban berat itulah yang membuat hidup kita menjadi, relasi kita dengan orang lain menjadi relasi yang berat. Juga dengan Tuhan. Kita menuntut Tuhan, kita ketika kita tidak melihat karya Tuhan dalam diri kita. Ya, hidup yang tidak gembira, yang tidak penuh sukacita karena kita tidak mengampuni orang lain. Tidak berani mengampuni orang lain, tidak berani melepaskan judgment kita, ya, melepaskan kecurigaan kita, melepaskan rasa kok enak aja dia begitu. Jadi melepaskan kita mau mengadili, menghukum orang lain dengan dendam, dengan biarkan dia mati, biarkan dia terkutuk. Jadi ada hal-hal yang membuat kita tidak berani untuk melepaskan hal-hal tersebut. Ya, negatif itu tertumpuk dalam diri kita, dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Jadi ketidakbahagiaan kita itu adalah ketidakberanian kita untuk mengampuni. Mengampuni tidak berarti tidak berarti orang bersalah kepada saya, tapi mengampuni karena suatu situasi, suatu keadaan yang tidak bisa terhindarkan dalam hidup kita. Kita mengampuni, kita mengerti, kita memaafkan, kita memahami situasi itu yang memang seringkali tidak di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita ngotot sesuai dengan apa yang kita mau, ya kita menderita sendiri. Ya, jadi pengampunan itu sekali lagi bukan hanya kepada orang yang telah melukai hati kita, tapi kepada keadaan-keadaan yang seringkali tidak bisa kita hindarkan dan terjadi. Ya. Jadi itulah yang harus membuat kita menjadi lapang dada, ya, belajar lapang dada. Ya. Nah, maka ketika kita mengampuni, beban itu hilang, lalu kita menjadi gembira, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menghukum, tidak mudah prasangka, tidak mudah mengira-ira, menduga-duga, membatin-batin, ya, tentang orang lain. Tapi kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, bila demikian maka kita tidak lagi ngontrol kehidupan. Yang ketiga, kita seringkali mulai mengontrol kehidupanku, mengontrol kehidupan orang lain, mengontrol kehidupan situasiku. Nggak bisa. Diriku saja tidak bisa ku kontrol. Ya, ada hal-hal yang dalam diriku yang tidak bisa ku lakukan sendiri. Ya. Tapi karena orang lain, karena kebutuhan, karena siapapun. Mengontrol orang lain, apalagi. Mengontrol keadaan, apalagi. Peristiwa-peristiwa di luar kita, kecelakaan, COVID-19 tidak dalam kontrol kita, dan tidak juga bisa mengontrol Tuhan. Dan itulah menjadi orang yang berani sikap lepas bebas,
Orang yang mengampuni itu adalah orang yang berani lepas bebas terhadap situasi dirinya sendiri. Lalu dia akhirnya mempersembahkan, mengizinkan dirinya dikontrol oleh Tuhan. Maka disitulah sikap penyerahan diri yang murni dan bersih kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan bertindak sesuai dengan Dia kehendaki. Jadi sekali lagi, mengampuni itu adalah mengizinkan Tuhan bertindak atas diriku, atas situasi dalam diriku. Ya, lebih dalam daripada sekedar mengampuni kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita tahu kita mengampuni atau tidak mengampuni? Hidup kita kaku atau tidak? Hidup kita keras atau tidak? Kita menjadi keras kepala atau tidak? Apakah kita menjadi lebih fleksibel, lebih rendah hati? Ya, lebih mengakui keterbatasan kita dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita seperti yang Ia kehendaki. Saudara, semoga kita berani mengampuni, lapang dada, berani mengerti orang lain, berani memahami situasi, berani menerima kenyataan yang tidak bisa kita kontrol. Tuhan yang mengontrol hidup kita, kematian yang mengontrol diri kita, Tuhan sendiri. Semoga kita berani mempersembahkan seluruh diri kita yang baik atau tidak baik, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan mengizinkan Dia untuk bekerja sesuai yang Dia kehendaki. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman sabda ini. Semoga hati kami dibuka dan terbuka. Dan Engkau sendiri yang menyentuh hati kami, pikiran kami. Dan kami menerima bahwa kami harus mengampuni sekecil apapun dosa kelemahan orang lain. Tapi juga dosa kelemahan diri sendiri. Bahkan mungkin mengampuni Engkau Tuhan yang kami anggap seringkali tidak adil. Tapi Engkau sungguh adil dalam pertimbangan dan keputusan. Terima kasih Tuhan. Semoga Anda semua dan kita semua rela berbelas kasihan seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus menyembuhkan kita untuk mencairkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.